Hai semua, kembali lagi bersama kami, admin Javanika Surakarta, yang akan menemani malam Jumat kalian dengan salah satu kisah misteri dari anggota kami. Begini ceritanya. Hai, nama aku tolong disamarkan ya kak. Tempat aku juga tolong disamarkan. Yang pasti cerita ini backgroundnya adalah sekolahku waktu SMA. SMA ku ini kebetulan sekali adalah bangunan zaman kolonial Belanda. Masih bertembok tebal dan banyak sekali lorong-lorong yang menyambung satu sama lain. Dan yang paling terkenal adalah kisah horornya. Kejadian ini terjadi ketika aku masih kelas 1 SMA. Waktu itu aku ingat sekali, aku daftar ulang dengan ayahku. Dan melihat di salah satu sudutnya ada bercak merah besar yang aku kira kala itu adalah tumpahan cat dari tukang. Tetapi, setelah aku selesai masa orientasi dan mulai aktif pelajaran, rupanya bercak merah itu banyak sekali, dan tidak hanya di satu sudut yang aku lihat kala itu, tapi juga di tempat lain di lantai sekolah itu. Ada di lantai 1, di lantai 2, di luar kelas, bahkan di dalam kelas dan ruangan lainnya. Setelah aku amati, merahnya tidaklah merah cat, tapi merah tua agak sedikit pudar seperti meresap di dalam ubin warna kuning yang khas bangunan Belanda. Setiap hari, berjalan di lantai itu rasanya penasaran. Kenapa ya ada bercak-bercak merah yang tidak beraturan seperti ini? Kalau mau disebut motif, sepertinya juga tidak mungkin, karena bercaknya besar-besar dan tidak rata. Malahan, di beberapa tempat, bercaknya itu besar dan memanjang seperti bekas sesuatu yang ditarik. Sampai-sampai akhirnya, suatu hari, waktu aku mau naik ke lantai 2, tiba-tiba ada suara, srek, srek, srek. Aku kira itu adalah suara petugas kebersihan sekolah. Tapi yang aneh, masih siang, tidak mungkin dia bebersih. Waktu di anak tangga kedua, suara itu makin kencang. Srek, srek. Dan ada tambahan suara, duk. Srek, srek, duk. Seperti menyeret sesuatu yang menatap ke tangga yang kala itu tangganya masih tangga kayu. Aku mundur, turun, tidak jadi naik tangga karena aku melihat ada sosok yang berbentuk seperti hologram, berperawakan tinggi besar, sedang menyeret seseorang yang dirantai tangannya. Dia tidak menarik tangannya, tapi menarik rantai yang mengikat kedua tangan orang yang nampak kurus dan sudah lemas seperti hampir mati. Aku mundur, bersembunyi di sisi lain tangga, dan menahan nafas. Melihat orang tinggi besar itu menyeret orang kurus yang sudah tidak berdaya. Dan ternyata melewati salah satu bercak merah yang sering aku pertanyakan. Aku tidak tahu apa yang aku lihat. Sepertinya kata orang pun sudah kurang tepat tersemat kepada mereka. Mengerikan pasti. Kaget pasti, takut iya. Dulu aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Setelah mereka menghilang di balik tembok, aku hanya bisa menahan ketakutan dan berkaca-kaca. Tapi sekarang, aku tahu, itu adalah residual energi yang membekas di sekolahku dulu. Dan aku hanya bisa mendoakan setiap jasa-jasa para pahlawan, entah yang tercantum namanya maupun yang tidak. Semoga mereka semua mendapatkan proses dengan baik dan menempati alam yang lebih bahagia. Sekian kisah kali ini, sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.